Oke, sebelumnya perkenalkan saya Andi Fauzi. Selamat datang buat teman-teman semua. Jadi kali ini kita masuk ke video ketujuh dari playlist kelas diagram. Bahasannya itu adalah komposisi ya. Buat teman-teman yang baru atau belum nonton video sebelumnya boleh cek di channel ini aja ya. Oke, posisi kita sekarang itu ada di subbagian keempat menuju dua video lagi untuk menyelesaikan seri kelas diagram ini. Buat referensi yang digunakan ini, teman-teman boleh mengunjunginya untuk pembahasan lebih detail. Oke, sekarang kita langsung masuk ke apa sih itu composition atau komposisi. Jadi komposisi itu mirip dengan agregasi, hanya saja kalau agregasi itu dia kedua objeknya berdiri sendiri, tetapi kalau composition itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya seperti apa? Ini contoh ini, kelas yang menjadi part, baik kita sebut kelas B ya, dan ada kelas besarnya A, baru bisa diciptakan setelah kelas besar dibuat. Jadi untuk membuat kelas B itu, kita harus buat dulu kelas A-nya terlebih dahulu. Lalu barulah kelas B bisa dibuat. Tetapi karena dia tidak berdiri sendiri, ketika kelas yang besar atau kelas A ini dimusnahkan atau hilang, maka kelas yang menjadi part atau kelas B bakalan ikut musnah. Seperti itu. Oke, ini ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Seperti yang udah disebutkan bahwa sebetulnya komposisi itu adalah bentuk lebih khusus dari agregasi. Nah, pada video sebelumnya kan udah sempat dibahas kalau agregasi itu adalah bentuk khusus dari asosiasi. Jadi sebenarnya antara asosiasi, agregasi, dan composition itu merupakan satu kesatuan. Yang berbeda adalah dari lebih khususnya atau kepemilikannya gitu. Di mana untuk composition ini kelas B itu sangat bergantung dengan adanya kelas A. Begitu. Terus buat bentuknya di kelas diagram, dia solid, tetapi dengan diamond berwarna hitam, black. Kalau yang aggregation itu warnanya putih ya. Nah, ini yang udah dibahas tadi pada definisi, ketika kelas besar dimusnahkan, maka kelas part akan musnah juga. Jadi ketika contoh ini kelas perguruan tinggi hilang, maka kelas jurusan atau objek yang dibuat dari kelas jurusan akan hilang juga. Seperti itu. Oke, ini ada contoh perbandingan implementasinya antara agregasi dengan komposisi. Nah, kita bisa lihat di sini agregasi. Kelasnya itu berdiri sendiri. Kita bisa lihat jurusan J, kelas J, objek J itu dibuat, lalu objek D1 dibuat, objek D2 dibuat. Barulah masing-masing objek dosen atau D1 dimasukkan ke kelas besarnya yaitu jurusan. Makanya ketika jurusan J hilang atau dihapus, maka objek D1 dan D2 bakal tetap ada di memori. Seperti itu, karena kedua kelasnya diri sendiri. Lain halnya dengan komposisi. Ada objek jurusan J, kita menambahkan dosennya itu langsung melalui parameternya. Makanya ketika kelas atau objek jurusan J itu dihapus atau dihilangkan, maka objek dari dosen yang dibuat pun akan ikut hilang. Gitu. Sudah terbayang ya? Oke, lanjut ke implementasi software UML-nya. Ini contoh nih ada sebuah kasus dalam sebuah permainan FPS, kita udah sering ya main game kayak gini atau nggak main paling mungkin pernah lihat ya. Seorang player utama itu pasti punya senjata, entah main weapon atau senjata utama, pistol, pisau, dan lain sebagainya. Dan tentu weapon tersebut hanya bisa digunakan ketika player tersebut hidup. Nah, ini udah terbayang ya. Jadi hanya dengan kata hanya itu berarti dia bergantung senjata itu. Nah, terus bagaimana kelas diagramnya? Oke, langsung kita coba di visual paradigma. Oke, pertama buat menyikapi kasus yang tadi terkait player dan senjata, kita bakal buat dulu kelas player dan weapon. Nantinya kelas player bakal diisi ID player, HP atau health, lalu ada main weapon yang nanti tipe datanya kelas weapon, sedangkan kelas weapon nanti diisi dengan ID weapon beserta di make seperti itu.
Oke, jadi begini tampilan kelas diagramnya buat kasus player dan weapon pada game FPS. Jadi player itu punya atribut main weapon atau weapon di sini yang bertipe data weapon. Objek weapon itu nantinya ada constructor atau presi player. Dari sisi isi kelas sebetulnya sama persis dengan implementasi agregasi. Yang membedakan itu terletak pada navigasi atau bentuk relationship-nya, di mana ini pakai diamond hitam. Untuk multiplicity, satu player memiliki satu weapon. Seperti itu. Oke, tadi kita udah coba bentuk dari kasusnya. Ini ada seperti biasa quotes, tidak ada orang yang pernah menuliskan rencana hidupnya untuk menjadi orang yang gagal. Tapi itulah yang terjadi kalau engkau atau kita nggak punya rencana dalam hidup. Pesannya adalah kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Karena untuk menjadi orang yang gagal itu mudah. Tetapi untuk menjadi orang yang sukses itu perlu perencanaan yang matang dan kerja keras untuk mencapainya.